Bertemu kembali dalam channel Kimia Pak Sela. Channel ini berisi tips dan trik dalam penyelesaian soal-soal kimia. Sebelum lanjut, jangan lupa aktifkan lonceng biar Anda tahu jika ada video baru. Klik subscribe dan bagikan channel ini agar lebih bermanfaat. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mol dan molar. Mol atau lambangnya N merupakan satuan jumlah zat dalam sistem internasional, sama dengan misalnya 1 lusin. Itu juga 1 gross, itu juga satuan jumlah tapi bukan sistem internasional. Jadi mol itu satuan jumlah sejumlah 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Kalau 1 lusin 12 buah. Kalau 1 mol 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel, atau ini biasa disebut dengan bilangan Avogadro. 1 mol Na misalnya 6,02 kali 10 pangkat 23 atom Na, karena partikelnya Na namanya atom, karena Na adalah unsur. Sedangkan 1 mol H2O 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul H2O. Karena H2O adalah senyawa, maka partikelnya namanya molekul. Jumlahnya sama. 1 lusin gelas, 1 lusin sendok, jumlahnya sama. Kemudian, yang perlu diketahui, massa 1 mol Na berbeda dengan massa 1 mol H2O. Meskipun partikelnya sama-sama 6,02 kali 10 pangkat 23, sama halnya dengan massa 1 lusin sendok berbeda dengan massa 1 lusin piring. Meskipun jumlahnya sama-sama 12. Karena massa sendok berbeda dengan massa piring. Ini perlu dipahami. Kemudian massa 1 mol Na, 1 mol Na ya berarti kan 1 dikalikan massa atom relatifnya Na. 1 lusin piring berbeda dengan 1 lusin sendok, karena masanya piring berbeda dengan masanya sendok. Ini namanya relatif. Meskipun sama-sama 1 lusin, tapi bendanya berbeda, masanya berbeda. 1 mol Na, 1 kali masanya Na, atau massa atom relatifnya Na. Massa atom relatifnya Na 23, sehingga 1 kali 23. 1 mol, massa 1 mol Na sama dengan 23 gram. Massa 1 mol H2O, berarti ya 1 dikalikan massa molekul relatifnya H2O, karena ini adalah molekul, sehingga namanya Mr, massa molekul. Ini tadi atom, sehingga massa atom relatif Ar. Mr-nya H2O, H itu 1 kali 2, 2 ditambah O itu 16, berarti 2 tambah 16, 18. Sehingga 1 mol H2O massanya 18 gram, 1 mol Na 23 gram. Jadi berbeda massanya, jumlahnya sama. Ya, kemudian kita lanjutkan dengan molar. Apakah itu molar? Molar itu jumlah mol dalam tiap liter larutan. Larutan itu berarti di situ ada pelarut dan terlarut. Larutan garam berarti pelarutnya air, terlarutnya garam. Kalau tidak ada keterangan, maka pelarutnya dianggap air. Larutan gula berarti pelarutnya gula, terlarutnya pelarutnya air, terlarutnya gula. Ini 1 molar. Misalnya saja ini 1 molar NaOH, berarti ada 1 mol NaOH dalam 1 liter larutan. Berarti larutan ini berarti di dalamnya sudah ada pelarut dan terlarut 1 liter. Atau sama dengan 40 gram NaOH. Kenapa 40 gram? Karena 1 mol tadi adalah 40 gram NaOH. Mr-nya NaOH sama dengan 40 dalam 1 liter larutan. Atau kalimat lain,
Berarti 1 molar NaOH itu sama dengan 40 gram NaOH dalam 1000 mili larutan. Karena 1 liter sama dengan 1000 mili. Atau sama dengan 40 gram NaOH padatan ditambah air. Air sebagai pelarut. Pelarutnya selain air boleh nggak? Boleh. Tapi dalam hal ini bisa dipakai air. Jadi 40 gram NaOH ditambah air atau pelarut sampai volume larutannya 1 liter. Itu namanya 1 molar. Contoh kedua, misalnya 0,5 molar KOH, kalium hidroksida. Berarti 1 mol KOH dalam 2 liter larutan. Kenapa 2 liter? Karena ini hanya setengah molar. Sehingga 1 mol dalam 2 liter larutan. Atau setengah mol KOH dalam 1 liter larutan. Setengah mol larutan, setengah mol KOH dalam 1 liter larutan. Atau sama dengan 56 gram KOH. 56 gram itu sama dengan 1 mol. 56 gram KOH dalam 2000 mili. 2000 mili itu 2 liter larutan. Kenapa? MR-nya KOH sama dengan 56, sehingga 1 molnya sama dengan 56 gram. Atau 28 gram. 28 gram itu setengah mol. 28 gram KOH dalam 1000 mili larutan. Atau 28 gram KOH ditambah air hingga volumenya 1 liter. Ini namanya 0,5 molar KOH. Kalau dirumuskan, jadi molar itu adalah jumlah mol tiap liter larutan. Mol itu adalah kemarin sudah gram dibagi MR atau gram dibagi AR. Sehingga molar itu gram dibagi MR dikalikan 1 per liter. Kalau itu satuannya liter. Atau bisa juga molar itu milimol per mililiter. Berarti sama dengan gram per MR 1000 per mili. Ini namanya 1 molar. Ya, jadi 1 liter sama dengan 1000 mili. Kemudian kalau persamaan matematika ini kita sesuaikan, maka molar itu adalah mol per liter, maka mol adalah molar dikalikan liter. Atau milimol adalah molar dikalikan mililiter. Ini penting dikuasai untuk perhitungan kimia selanjutnya. Kita lanjutkan. Contoh yang pertama. Hitung jumlah mol NaOH yang terdapat dalam 100 mili larutan NaOH 0,1 molar. Hitung jumlah mol, yang ditanyakan jumlah mol NaOH dalam larutan 100 mili volume larutan, konsentrasinya 0,1 molar. Ya, jawabnya mol tadi adalah molar kali liter. Berapa molar tadi? 0,1 molar. Berapa liter? 0,1. Dari mana 0,1? Volumenya 100 mili. 100 mili sama dengan 0,1 liter. Sehingga jumlah mol NaOH adalah 0,01 mol NaOH. Bagaimana dengan contoh yang kedua? Hitung jumlah mol H2SO4 terdapat dalam 100 mili larutan H2SO4 0,1 molar. Sama. 100 mili H2SO4 0,1 molar. Cuma larutannya berbeda. Bagaimana dengan jumlah molnya? Mol tadi adalah molar kali liter. Molarnya sama. Liternya, volumenya sama. Sehingga molnya NaOH 0,1 dikalikan 0,1. 0,1 ini nanti dari 100 mili sama dengan 0,01 mol H2SO4. Sehingga tidak ditentukan oleh jenisnya. Mol itu apapun karena ini satuan jumlah. Sama dengan lusin itu. Lusin apapun jumlahnya 12. Mol apapun ya sama. Lain kalau ditanyakan mungkin masanya. Contoh yang ketiga, perhatikan. Ini, hitung berapa gram NaOH terdapat dalam 100 mili larutan NaOH 0,1 molar. Ini yang ditanyakan berapa gram NaOH. Dari
rumus yang di atas, molar itu adalah mol dalam 1000 mili larutan, mol sendiri adalah gram per mr. Sehingga tinggal masukkan saja. Molaritasnya berapa? 0,1. Berapa masanya? Ini yang ditanyakan. MR ini MR-nya siapa? MR-nya NaOH 40. Dikalikan 1000 dibagi 100. 100 apa? Volumenya. Kenapa ini pakai 1000? Karena larutannya dalam satuan mili. Bisa juga ini dikasih 1, tapi milinya ini dikasih liter. Berarti 100 diganti dengan 0,1. Sehingga massa NaOH dalam larutan ini 0,4 gram. Ya. Perhatikan contoh satu lagi. Contoh, hitung berapa gram H2SO4 terdapat dalam 100 mili larutan H2SO4 0,1 molar. Sama larutannya 100 mili 0,1. Sama. Molnya tadi sama. Tapi masanya sama atau tidak? Kita lihat. Kita lihat. Nah, molar tadi mol 1000 per mili. Ya, masanya MR-nya siapa ini? MR-nya H2SO4. Berapa? 98. Molarnya berapa? 0,1. Massa dibagi MR kalikan 1000 per mili. Volume larutan. Sehingga ketemu masanya H2SO4 0,98 gram. Berbeda masanya. Larutannya sama, tapi masanya berbeda. Ini tolong bisa difahami konsep mol dan molar sebagai dasar untuk perhitungan kimia berikutnya. Demikian mudah-mudahan bisa difahami. Sekali lagi, mohon bisa di-subscribe, kemudian biar ada video-video berikutnya Anda bisa tergabung, dan jangan lupa share ke teman biar video ini lebih bermanfaat. Terima kasih, selamat belajar.